Aku Maria, aku baru 1 bulan di Medan. Nah, aku larikan diri dari tempat kerja karena aku nggak kuat pekerjaannya. Nah, aku asli dari Kapan. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Pilkada Nusa Tenggara Timur. Catatan kritis bagi kampanye pemimpin daerah Nusa Tenggara Timur. Tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur mencapai prestasi yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Bahkan 2 tahun lalu, kalau tidak salah, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menetapkan Nusa Tenggara Timur sebagai darurat human trafficking. Di balik kemiskinan Nusa Tenggara Timur yang tergolong provinsi termiskin pun, Nusa Tenggara Timur mencapai prestasi yang cukup memalukan dalam kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Yang menarik bahwa baik pemilihan kepala daerah tingkat 1 maupun pilkada di tingkat 2 kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Timur ini, tidak ada satu program apapun dari para calon pemimpin daerah yang berbicara tentang bagaimana praktik-praktik yang bisa dilakukan baik dalam penanganan, pencegahan maupun dalam pendampingan korban. Bahkan tidak ada agenda debat tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang, untuk mengukur sejauh mana para pemimpin masa depan di Nusa Tenggara Timur ini maupun para bupati di kabupaten-kabupaten untuk menangani kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan mendasar yang menjadi catatan reflektif saya. Apakah para calon pemimpin kita ini masih ingin berjuang bersama masyarakatnya untuk membantu dan menolong mencegah jumlah korban yang kian tahun kian meningkat? Kenyataannya bahwa banyak pekerja migran non-prosedural semakin hari semakin meningkat di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan kasus serius yang harus diprogramkan minimal dalam kampanye-kampanye para calon pemimpin daerah di kabupaten-kabupaten. Bahkan bukan sekedar agenda kampanye, tetapi harus diperhatikan secara lebih serius oleh para pemimpin kita ini. Tetapi dalam kenyataannya, belum ada satu calon pun yang sampai saat ini berbicara mengenai masyarakatnya yang telah menjadi korban TPPO. Hemat saya, ini harus menjadi persoalan yang mendesak untuk segera diselesaikan oleh pemerintah dalam kerjasama mereka dengan gereja, tokoh-tokoh adat, orang-orang muda, LSM, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Perlu diketahui bahwa isu imigran tenaga kerja migran non-prosedural asal Nusa Tenggara Timur seharusnya secepat mungkin diselesaikan bersama dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menindak secara tegas baik pelaku maupun para calo-calo ilegal yang dengan mudah mengirim para tenaga kerja migran non-prosedural keluar daerah Nusa Tenggara Timur. Kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur, kalau mau dibilang, disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya boleh saya sebutkan, misalnya ekonomi keluarga, pesta dan tuntutan adat istiadat yang membebankan, pendidikan dan rendahnya sumber daya manusia dan sumber daya alam, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Ini merupakan persoalan yang serius yang harus ditangani secepat mungkin oleh semua pihak yang terkait,
baik pemerintah, gereja maupun tokoh-tokoh agama. Perlu diketahui juga bahwa Yayasan Vifat Internasional Indonesia dalam seminar 2 hari di Malaka, tepatnya pada tanggal 14 sampai 15 Oktober di Betun. Yayasan Vifat Indonesia mendorong pemerintah Malaka untuk mencari solusi dan metode yang tepat dalam membantu masyarakat Malaka, orang-orang Malaka yang berada di perantauan yang non-prosedural, sekaligus harus mengadakan tindakan yang keras, melalui peraturan perundang-undangan. Yayasan Vifat Indonesia bersama Koalisi Zero Human Trafficking, GPIC Provinsi SWT Timor, GPIC SSPS Timor, dalam kerjasama yang baik dengan pemerintah di Kabupaten Malaka menyelenggarakan seminar pencegahan dan penanganan bahaya TPPO dengan tema Berjalan Bersama Menuju Masa Depan Tanpa Berjual Orang. Siapapun tidak melarang seseorang untuk menjadi tenaga kerja migran sejauh mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku agar mendapat perlindungan hukum. Kepada sesama saya masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Malaka, saya mengajak kita sekalian, marilah kita mengikuti prosedur-prosedur yang baik dan benar. Janganlah menjadi pribadi yang bermental instan, memiliki mimpi menjadi kaya dengan cara yang non-prosedural atau dengan cara yang ilegal. Dan kepada para calon-calon pemimpin masa depan Nusa Tenggara Timur, perlu mengkampanyekan juga kasus-kasus TPPO dan juga mencari jalan keluarnya, akar masalahnya, dan solusi-solusi praktis yang harus segera dilakukan untuk mengurangi kasus-kasus TPPO yang dialami oleh tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur. Sangat disayangkan mereka meninggal tanpa bekas, pergi naik pesawat dan pulang sebagai mayat yang terpaksa disimpan di bagasi sebagai barang. Mari kita berjuang demi masyarakat kita secara bersama-sama.